Udah bisa mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Kami akan membahas materi mengenai masyarakat madani. Nama kelompok saya, yang pertama, Nur Mulki. Yang kedua, Vika Arnita. Yang ketiga, saya sendiri Sekar Maharani. Yang keempat, Arya Erotama. 5, Lindi Amanta. Selanjutnya, saya akan menyerahkan tugas kepada teman saya untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Ayo. Noi? Halo? Ya. Vika? Ayo mau jelasin. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu? Slide sebelumnya. Tolong itu dong, slide sebelumnya. Pengertian dan latar belakang masyarakat madani. Bisa dengar suara saya? Ya bisa. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat, inisiatif individu, dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu. Selanjutnya, sejarah perkembangan masyarakat madani. Filsuf Yunani Aristoteles yang memandang masyarakat sipil sebagai suatu sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan civil society yang berkembang dewasa penyeimbangan lembaga negara. Pada masa ini, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dan menggunakan istilah kainonia. Politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi, politik, dan pengembangan dan pengembalian keputusan. Yang kedua, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia berbeda dengan pendahulunya. Ia lebih menekankan visi etis pada civil society. Dalam kehidupan sosial, pemahaman ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Next. Yang ketiga, berbeda dengan pendahuluannya, pada tahun 1792, Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Yang keempat, oleh G. Karl Marx
dan Antonio Gramsci, dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atau pandangan final. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Pandangan ini menurut pakar politik Indonesia, Rashid, erat kaitannya dengan perkembangan sosial masyarakat berzuasi Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh pejuang lepaskan di keramahan dominasi negara. Halo, Noi? Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Fikarnita. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama yaitu terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim totaliter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dan berbagai ragam perspektif. Next. Sifat atau karakteristik lembaga institusi masyarakat madani adalah yang pertama, independen adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas, netral dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dua, mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. Yang ketiga, swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi lembaga dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga. Yang keempat, transparan, yaitu bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi lembaga dilakukan secara terbuka. Yang kelima, idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan institusi lembaga diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu demokratis, yaitu institusi lembaga yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Yang terakhir disiplin, yaitu bahwa institusi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku. Baik, saya kembalikan ke moderator. Lanjutin aja dulu, Fik. Arya kan nggak ada. Ya udah, next. Bentuk institusi lembaga masyarakat madani dapat diklasifikasi dalam 3 macam, yaitu 1. Institusi lembaga sosial seperti lembaga sosial, masyarakat LSM, dan partai politik.
organisasi kepemudaan seperti KMPI, HMI, PMII, dan KAMI, organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi seperti LBH, IAI, PWI, HTI, organisasi kemasyarakatan seperti MKGR, Kasgoro, Soksi, dan lain-lain. Next. Yang kedua, institusi lembaga keagamaan. Institusi ini adalah institusi lembaga yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi pengembangan keagamaan. Bentuk institusi ini meliputi antara lain yang pertama, institusi lembaga keagamaan dalam Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain. Dua, institusi lembaga keagamaan Kristen seperti PGI. Yang ketiga, institusi lembaga keagamaan Buddha seperti Walubi. Yang keempat, institusi lembaga keagamaan Hindu seperti Parisada Hindu Dharma. Yang terakhir, institusi lembaga Katolik seperti KWI. Next. Dilanjutkan oleh Saudara Lindi. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Yang ketiga, institusi atau lembaga paguyuban. Institusi ini adalah institusi yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi peningkatan kekerabatan atau kekeluargaan yang berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama. Bentuk institusi ini meliputi antara lain Himpunan Paguyuban Masyarakat Jember, Batokaro, Sulawesi, Purwokerto, dan lain-lain. Next. Masyarakat madani dan investasi demokrasi. Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki konsekuensi luas, diantaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen, sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformasi di dalam negeri. Next. Hidayat Nur Wahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, secara politik, ekonomi, budaya, dan bersifat mandiri, serta memiliki pemerintahan sipil. Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat terhadap negara. Kedua, adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik. Dan terakhir, kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi. Next. Saya serahkan kepada Saudara Arya. Aduh, Masya Allah. Udah ya? Oh ya udah. Ya. Udah selesai. Satu lagi, Lin. Oh ya udah, saya lanjutkan. Yang terakhir, untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada 6 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan. Yang kedua, tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen. Yang ketiga, terjadinya persegeran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Yang keempat, berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. Yang kelima, adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik. Dan yang terakhir, adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Oke. Baiklah, demikian saya serahkan kembali ke moderator. Ya,
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Bagi setiap kelompok hanya bisa bertanya 1 pertanyaan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Mau nanya dong. Ya, siapa? Saya Kamelia Najwa Karimah, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Ya, Sebutkan, apa sih peran remaja agar membantu mewujudkan masyarakat madani? Terima kasih. sudah? Oke, terima kasih Kamelia. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Sekar, Ya, mau nanya. ya, sebutkan nama ya dan nama kelompok anggota. Siapa di sini? Suaranya, Dari kelompok 5 tapi lupa kan? suaranya agak kecil gitu, nggak terlalu dengar. Dari Dari kelompok 5 Sekar. Oh iya ya, siapa dari namanya? Enang Carwati. Oke. Menurut kalian apa dampak negatif dari adanya otonomi daerah? Udah? Sudah? Sudah. Terima Bisa kasih Endang. dimengerti? Bisa. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Sekar mau nanya, Kar. Ya, Ya, saya Winantu Inka Sardi Pramesti, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. ya. Suaranya agak ini ya, dibesar. Kecil semua kayaknya suaranya. Bagaimana peran masyarakat madani dalam mewujudkan kesejahteraan umat? Baik. Terima kasih. Kar, Ya, saya Dini Rahmawati dari kelompok 3. Apa saja Ya. kendala yang dihadapi sebuah negara dalam mewujudkan masyarakat madani? Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya ada lagi? Saya Lutfi dari kelompok 1 yang izin bertanya. Ya, Apakah terdengar dipersilakan. suara saya? Iya, terdengar. Jelaskan peran posisi umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Udah pas ya? Ada lagi? Saya Sekar. Ya, siapa? Saya Pramudia Ipanda dari kelompok 7 ingin bertanya. Saya Ya. Dinda Anggri, perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya. Hambatan apa saja yang bisa terjadi dalam proses membentuk masyarakat madani? Bentar, ini tadi yang nanya Pramudia atau? Duluan aja. Dari kelompok 7 ada 2 yang nanya. Kalau udah nggak usah. Udah. Oh ya, Pramudia coba. Oh ya. Saya ingin bertanya, apakah Indonesia sudah bisa disebut sebagai masyarakat madani? Itu saja, terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah ya? Udah? Dari kelompok 6? Apakah sudah semua? Sekar. Ya. Dari kelompok 2. Tadi belum nanya ya kelompok 2? Belum. Oke, silakan. Nama saya Mega Sylvia, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan, usaha apa yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani? Bisa diulang, Mega, suaranya putus-putus. Usaha apa yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani? Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 6? Apakah sudah menemukan jawaban? Sudah. Oke. Ada yang ingin menanggapi?
jawaban untuk salah satu kelompok tersebut. Gini Dari aja, kita mulai kelompok 1 aja. Zoom kedua aja ya. Gimana? Di Zoom kedua ini soalnya tadi udah lewat dari kurang 10 menit lagi, jadi kita pindah ke room Zoom kedua. Oke, siap. Jadi Oke, berarti nanti udah nggak share screen lagi ya? Iya, tinggal jawab pertanyaan aja. Ya. Yuk, mohon partisipasinya ya. Saya harapkan semuanya hadir. Ya. Ya.